Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman, kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Anak-anak sekolah minggu, semangat, sukacita, mengasihi. Nah, sebelum kita mulai ibadah, siapkan Alkitab kalian dan buku ND sekolah minggu. Mari kita saat teduh sejenak ya dek. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu halaman 15 nomor lagu 16 Betama Aledongan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Hukum Taurat yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau pembantumu laki-laki atau perempuan atau ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan.
marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oke, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita menyanyikan lagu pujian Dengar Dia Panggil Nama Saya. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Selanjutnya kita angkat lagu pujian judulnya Aku Anak Raja. Haleluya,
diambil dari kitab Roma 16 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian firman Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah, bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka ketaatan iman. Bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita nyanyikan lagu pujian Kudaki-daki. Marilah sama-sama kita mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta sekolah minggu dari guru-guru sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Shalom dan selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu HKBP Pondok Cabe. Ina akan bacakan warta minggu. Warta yang pertama. Hari ini, Minggu tanggal 20 Desember 2020 adalah Minggu Advent keempat
dengan tema minggu Kerajaan Mesias yang kokoh selama-lamanya. Warta sekolah minggu yang kedua. Hari ini adalah ibadah online yang terakhir di tahun 2020. Untuk minggu selanjutnya, adik-adik bisa beribadah bersama papa dan mama di rumah, ataupun bisa juga ikut ke gereja dengan persetujuan orang tua. Dan selanjutnya kita akan jumpa lagi secara online di tahun 2021 pada tanggal 11 Januari 2021. Untuk warta ketiga, jangan lupa kita ikuti ibadah Natal pada hari Selasa tanggal 22 Desember jam 5 sore di channel YouTube Sekolah Minggu HKBP Pondok Cabe. Kira-kira siapa ya yang pemenang ya? Penasaran kan? Kalian cari tahu di sana, kalian ikuti juga ibadahnya. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di tanggal 11 Januari 2021. Adik-adik sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik sekolah minggu yang ingin memberikan persembahan, dapat diberikan kepada orang tua untuk diberikan kepada si tuawik masing-masing, atau persembahan kalian dapat ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini. Saatnya kita menyanyikan lagu pujian Betapa Hatiku. Berterima kasih Yesus. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita persiapkan Alkitab dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat pertama hingga ayat yang kedua.
Karena ini yang akan menjadi cerita firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini 20 Desember 2020. Tepatnya di Minggu Advent yang keempat atau Minggu Advent yang terakhir sebelum kita merayakan perayaan Natal. Baik, kalau sudah dipersiapkan Alkitabnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami. Boleh tetap melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami agar kami mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh dengan tertib dan tenang mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, baik adik-adik yang dikasih Tuhan, yang Alkitabnya sudah dipersiapkan dari Yesaya 60 ayat 1 dan ayat 2. Kita akan baca, Amang Pendeta baca melalui tayangan video ini. Adik-adik boleh baca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, tentu adik-adik jauh lebih senang kalau suasana ruangan itu terang, atau jauh lebih gembira kalau ada cahaya ketika adik-adik di kegelapan malam. Karena kita meyakini dengan cahaya tersebut kita bisa melihat dengan jelas, atau ketika terang itu ada maka kita bisa menentukan kemana kita akan melangkahkan kaki kita. Karena kalau dibayangin malam udah gelap mati lampu, bisa-bisa kita jalan nabrak tembok. Atau kalau misalnya sudah malam gelap mati lampu, kita keluar rumah yang juga mati lampu di sekeliling kita, bisa dipastikan kita akan kebingungan mau memilih arah yang mana. Kecuali kalau adik-adik sudah hafal, misalnya udah mulai dihitungin di jalannya. Oh iya, 5 langkah ke depan itu ketemu nanti ada pot bunga. Oh iya, 10 langkah ke depan nanti ketemu toilet. Oh iya, dan seterusnya. Itu kalau adik-adik bisa hafal. Tapi kalau memang tidak hafal sama sekali, bisa dibayangin tanpa cahaya, tanpa terang, kita akan kebingungan mau jalan kemana, atau kita mungkin akan menemukan tantangan untuk melewati satu tempat. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada Minggu Advent yang keempat ini bicara tentang terang. Bukan sembarang terang, karena terang ini datangnya dari kemuliaan Tuhan. Kenapa terang dari kemuliaan Tuhan bukan sembarang terang? Karena terang dari kemuliaan Tuhan mampu menyinari bukan cuman hati dan pikiran, tapi juga menyinari kehidupan orang percaya, agar hidup orang percaya tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, tetapi boleh fokus, lurus ke jalan yang ditentukan oleh Tuhan. Karena situasi yang terjadi bagi orang Israel pada saat itu, mereka sudah keluar dari tanah perbudakan Babel, sehingga mereka butuh penuntun arah, mereka butuh terang, agar jalan mereka, agar hidup mereka boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Karena mereka sadar waktu mereka terbuang ke tanah perbudakan di Babel, itu karena kesalahan, karena pemberontakan, dan karena dosa-dosa mereka.
yang menentang Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tentu terang yang dari Tuhan tadi bagi orang Israel penting untuk membawa mereka keluar dari keterpurukan. Lalu untuk kita sebagai anak-anak Tuhan, terang Tuhan itu juga sangat penting supaya hidup kita sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan boleh tetap tunduk dan taat kepada apa yang Tuhan inginkan. Sehingga di minggu Advent yang keempat ini semakin lengkaplah sukacita kita mempersiapkan penyambutan akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengan iman, dengan pengharapan, dengan kasih dan dengan doa, kita boleh bersukacita sebentar lagi bersama-sama dengan seluruh orang-orang percaya memuji, memuliakan Yesus Kristus Tuhan yang lahir bukan lagi di kandang domba, tapi sudah di hati dan di kehidupan kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga kami boleh hidup di dalam terang kemuliaan Tuhan. Kami menjalani kehidupan kami dengan penuh sukacita. Dan di minggu Advent yang keempat ini, sukacita kami akan semakin lengkap mempersiapkan penyambutan kami akan kelahiran Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu, sekolah minggu HKBP Pondok Cabe dimanapun kami berada, tetap dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan bersama-sama dengan seluruh keluarga. Ampuni kami Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita angkat lagi pujian dengan judul lagu Hai Siarkan di Gunung. Lahirnya
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.